Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Puset Gaming. Dan kali ini kita bermain lagi One Piece The Strongest. Dan kemarin ada yang memberi tantangan, jadi bang gimana kalau Naminya diganti? Oke lah, jadi ntar gua mau ganti Nami, mau coba ganti Nami lawan tim lain di arena ya. Tapi sebelumnya ini ada gift code ya. Ada gift code, nggak banyak sih ya. Jadi silahkan langsung ditulis C49ARYQWQE hadiahnya. Apakah kira-kira ya? Oke, dan 300 diamond dan stamina potion. Lumayan. Dan untuk yang selanjutnya W7D57x5 WTU. Apakah diamond lagi? Ya tentunya diamond ya. Jadi 500 diamond dan stamina potion. Jadi biasanya kalau ada gift code seperti ini sih, ini nanti setelah ini top of loud sale ya, cuma sepertinya aja sih ya. Gue juga nggak tahu sih ya, yang ikut aja lah developernya mau ngasih event apa, yang penting dikasih event. Oke, dan sebelumnya gue mau review dulu sebentar tentang kru kali ini ya, di True Treasure ya. Kru Treasure kali ini berjudul Sengoku Exchange ya. Entah nggak tahu kenapa kok Sengoku Exchange ya. Jadi kemungkinan karena si Sengoku ini yang pangkatnya tertinggi mungkin ya. Padahal di sini juga ada Marshal Akainu. Kenapa judulnya nggak Marshal Akainu? Oke lah, jadi di sini untuk yang recommended sih kalau menurut gua ya. Yang paling recommended jika kalian ikut ini adalah siapa lagi kalau bukan si Fujitora ya. Jadi kalian bagi yang belum mendapatkan Fujitora atau bagi yang punya, kalau misalkan kalian dapat, gua saran ngambil ini ya. Karena bagaimanapun juga Fujitora itu kalau diduetkan sama Nami yang lagi ngetrend saat ini ya, top lah. Kalau nggak percaya bisa lihat di video gua di scroll ya. Bagaimana untuk kekuatan si Fujitora. Tapi kekuatan Fujitora ini paling enggak minimal harus punya yang namanya weaponnya udah awaken ya. Jadi nanti untuk memperbesar yang namanya tingkat confuse ya, jika nanti enggak di awaken untuk weaponnya itu, kemungkinan confuse itu malah kadang nol ya. Jadi yang nggak bagus dari Fujitora itu. Tapi kalau sudah minimal punya weaponnya, wah mantap nih ya. Yang spesialnya lagi, dia adalah bisa revive ya. Dia bisa revive kru yang udah meninggoy di arena ya. Jadi mungkin kalian bagi yang penasaran revive itu apa sih ya. Revive ini kan ada apa, skillnya kan punya revive ya. Revive, jadi revive itu adalah menghidupkan teman yang mati, seperti si Kaido, kok Kaido sih, siapa, si Bullet ya, Bullet Katakuri itu bisa revive tapi untuk dirinya sendiri ya. Sedangkan kalau untuk temannya itu yang gua tahu sih cuma Fujitora sama si Hancock kalau nggak salah sih ya, tapi yang pasti Fujitora bisa ya. Kalau masih penasaran bisa baca di skillnya. Terus untuk yang kedua sih Marshal Akainu itu gue heran kenapa nggak banyak yang nggak begitu suka sih ya. Kalau menurut gua sih karena untuk ultimate-nya itu merupakan single damage ya, dan untuk itu juga mengorbankan yang namanya HP-nya ya. Jadi setiap dia mengeluarkan damage maka HP-nya sendiri berkurang ya. Dan untuk seperti Marshal Akainu itu lebih cocok di mana ya, World Boss ya. Jadi seperti di yang apa ya, event-event PvE kali ya. Kalau untuk Sengoku sih nggak begitu recommended sih Sengoku itu ya. Kalau dulu sih bagus, cuma sekarang itu udah apa ya. Tapi nggak tahu ini kalau sudah di-upgrade seperti Kaido kemarin di-upgrade ya. Coba gua lihat sebentar untuk lebih lengkapnya si Sengoku. Soalnya kadang kalau dimunculin lagi itu untuk skillnya sih di-upgrade, tapi kadang ya. Seperti Kaido, bukan Kaido Human ya. Kaido Human kemarin di-upgrade untuk skill attack-nya, stunnya jadi 100% sih. Kalau si Akainu gimana? Kok Akainu sih? Kalau untuk si Sengoku ini gimana ya? Jadi seperti ini ya, single tetap. Jadi ini nggak ada yang berubah sih kayak di sini. Mungkin ada yang di sini ya. Ya kalian bisa baca sendiri sih ya.
Wow, ternyata mungkin ini ya. Nah, ini dia. When unleashing ultimate skill, increase on crit rate 50%. Ini kayaknya naik ya. Dulu kalau nggak salah nggak sampai 50% sih ya. Terus crit strength-nya 30%. Ini sepertinya ada perubahan sih ya. Kalau nggak salah sih. Ini after weapon is awakened, unleashing ultimate skill restore the HP ya. Pokoknya itu ya. Kalau nggak salah ini memang ada perubahan sih. Kalau nggak salah tuh nggak sebesar ini pokoknya ya. Ternyata sekarang untuk ultimate-nya sebesar nih 50% crit rate dan crit strength-nya 30%. Jadi mungkin ini semacam untuk apa ya, istilahnya itu biar kepake lagi. Soalnya kalau Sengoku itu kan dulu kalah saingan sih ya. Nah, sedangkan untuk di pasifnya adalah jadi seperti ini ya, meningkatkan ATK 16%. Nggak paham ini ATK dirinya sendiri atau untuk tim. Kalau untuk tim juga nggak tahu sih. Yang pasti increase on crit rate 25% and 35% punya peluang stun effect. Jadi seperti itu ya. Kalau di sini ada stun effectnya apa enggak sih ya? Ini crit strength, terus crit rate juga, crit resist. Kalau nggak salah berarti ini memang ganti sih ya. Oke, jadi itu aja untuk si Sengoku sih ya. Untuk lebih lanjutnya kalian bisa baca sendiri untuk skillnya, dan gua mau coba dulu di sini soalnya gua nggak pernah hoki sih di sini. Pencet dulu sebelum bertanding di arena. Lagi-lagi seperti itu. Oke, bagi kalian yang belum dapat, kalau bagi yang ikut ini sama sih ya. Jadi bagi kalian yang belum ikut ini, kalau ikut ini gua saranin ambil si Fujitora. Pokoknya Fujitora dah, no debat pokoknya. Kalau nggak percaya silahkan dilihat video-video gue ya. Kalau nggak percaya, itu duetnya sama Nami top. Kalau menurut gue sih kalian udah punya Nami semuanya sih ya. Karena untuk grup purchase kemarin kan 95%. Oke lah. Dan rata-rata udah punya Nami bahkan sampai bintang 6. Oke. Dan sekarang kita mau coba di arena dan mengganti si Nami. Nah, ini dia. Kemarin ada yang memberi tantangan ganti si Nami. Oke lah, Nami ini diganti. Kalau pakai jadi ini temanya tetap ya, temanya tetap yang namanya crew control ya. Karena untuk speed yang tinggi atau maju duluan, itu yang menurut gue paling bagus itu pakai crew control ya. Kalau yang lain sih gua nggak recommended. Pokoknya kalian untuk speednya yang menang atau tinggi pakai aja crew control pokoknya ya. Dan di sini yang merupakan kontrol itu merupakan siapa ya? Magelan sih, cuma di skill attack-nya Aokiji aja sih ya. Walaupun C16 sih, masalah sih Aokiji. Kita coba pasang Aokiji. Dan yang lain siapa ya? Monkey King Luffy mungkin perlu diganti ya nih. Monkey King Luffy ini sih sebenarnya bagus, cuma nanti damage-nya kurang. Oke lah, karena tantangannya cuma Nami ya, Nami Valentine. Gua ganti Luffy aja ya. Luffy gua ganti si Sanji biar damage-nya agak lumayan sih ya. Soalnya untuk Aokiji sama Hancock ini nggak ada damage-nya, cuma yang namanya kontrolnya doang. Oke lah, kita coba. Udah formasinya seperti ini aja. Usop taruh di belakang, udah ini aja. Nggak tahu ini nanti menang atau enggak, yang penting dicoba aja ya. Namanya juga tantangan, kalah menang sudah biasa, yang penting dicoba. Dan lawan di sini siapa ya enaknya ya? Oke, dan lawan di sini Bos Ghost kemarin udah ya, Aldova ini sama yang lebih tinggi lah, paling nggak Bolt ya. Bolt ini, wah ini bagus nih kayaknya si Bolt ya. Ini ada si ini ya, ini nyantai menurut nggak ya ini. Oke lah, jadi lawan setan dulu aja ya. Wah ini ada Katakuri ya, ada Katakuri sama Bullet. Oke lah, ini aja yang lebih tebel ya. Kalau si Bolt ini yang tebel si Yamete ini counternya si Stitch. Oke lah, ini aja sih ya yang agak tebelan dikit. Oke, dan langsung aja menuju ke pertandingan. Jadi seperti apakah bisa memenangkan pertandingan walaupun nggak pakai Nami ya.
Oke, dan langsung saja dimulai dan sudah memasuki arena pertandingan. Dan untuk si setan ini 30.000 speednya. Dan cuma kena 3. Kurang bagus. Oke, nice. Si Aokichi, apakah ada yang terkena efeknya? Silent cuma 2. Oke lah, nice. Ditambah dari si Hancock, apakah ada yang kena stun? Mantap. Ada nggak ya? Wah, udah mati 1 ya. Wah, lolos dari stun dah. Ini si Sang masih lolos. Wah, kurang bagus. Oke. Dan sementara masih nyerang dan Katakuri. Oke. Wah. Si Hancock tinggal separuh, belum. Langsung meninggal yang belakang Jazz. Ya, meninggal 2. Nggak nutup. Ini kayaknya nggak bagus ini. Seekingnya bekerja, men, nggak bagus. Hancur lah. Ternyata. Nah, ini ya seekingnya apa ya? Jadi nggak bisa apa ya namanya, nggak terlalu bagus ya, atau memang nggak bisa mengimbangi sih, soalnya bagaimanapun juga Nami emang the best sih. Dan Fujitora udah meninggal. Gila. Oke lah, jadi kalah. Udah nyerah. Jadi ternyata gak bisa menang lawan si Setan ya. Ternyata meninggalkan Nami nggak begitu bagus ya. Oke, coba di sini sekali lagi. Coba sekali lagi. Siapa ya si ini ya? Snackman. Ini gue pilih yang bisa ultimate di awal semuanya. Gue pilih yang bisa ultimate di awal. Siapa ya kira-kira? Si Kaido Kadal aja. Oke. Kaido Kadal. Nice lah. Jadi ini kira-kira seperti ini. Nah, cukup. Jadi ini yang bisa ultimate di awal 1 2 3 4 5. Gue harap nih nanti. Sedangkan Usopp, biarkan begitu saja ya. Biarkan begitu saja si Usopp, dan kita coba sekali lagi. Lawannya tetap ya. Apakah tanpa Nami bisa menang? Oke. Sebenarnya sih tadi ada kesalahan sih. Kesalahannya yaitu nggak bisa ultimate di awal semuanya sih. Terlalu nanggung nggak bisa ultimate di awal semuanya. Kalau sekarang ini ada 5, apakah seekingnya bisa kerja dengan maksimal? Oke. Dan di sini yang istilahnya itu nggak apa ya? Wah, udah mati 1 ya. Yang cuma jadi beban sih sebenarnya si Usopp sih ya. Bukan beban sih sebenarnya itu. Bagus sih. Dia ngasih blok, cuma untuk damage-nya nggak ada sih. Lagian kan belum terbuild dengan bagus. Oke, boom. Udah meninggal 2 dan terkena confuse 3. Nah, jadi seperti ini ya. Kalau di awal itu memasang kru yang bisa ultimate di awal, untuk seekingnya keseluruhan itu bisa bekerja dengan maksimal ya. Jika di awal di awal krunya di awal itu belum bisa ultimate semuanya, untuk seekingnya sih nggak bisa bekerja dengan maksimal ya. Tadi kesalahannya ada kurang sih ya. Kurang ada kru yang bisa ultimate di awal. Oke, dan bullet jadi telur ya. Nah, Katakuri juga jadi telur. Sudah kelihatannya memang sepertinya menang ya, sepertinya sih ya. Jadi untuk si Fujitora ini ya, ini kemungkinan revive-nya sih nggak 100% ya. Jadi nanti jangan-jangan kalian berpikir, wah ini si buset ini bohong nih, katanya bisa menghidupkan yang mati. Revive-nya itu kemungkinan 30%. Yang namanya kemungkinan 30% atau berapa gitu ya. Yang namanya kemungkinan itu kan pasti ada kemelesetnya.
Oke, jadi seperti itu aja, dan ternyata menang tanpa Nami. Oke, thanks for watching, I'll be back, ciao.